Nah, terus juga ada teman-teman gitu yang ngeluh gitu kan, Bang, Hokeng dan Nenking itu kemahalan, Bang. Jadi misalnya gaji kita mungkin cuma dapat 10, 11, 12 mang, terus dibayar Hokeng Nenking kan jadinya kecil seperti itu kan. Nah, gue sendiri juga sempat merasakan hal seperti itu ya waktu Gido Jusei ya kan. Gido Jusei gaji kita kecil tuh. Tapi kan karena Nenking ini berat, mungkin banyak juga teman-teman yang berpikir kira-kira bisa nggak sih Nenking dan Hokeng ini bebaskan atau di menjo seperti itu ya. Karena mau pakai Hokeng pun tetap bayar seperti itu, tetap uang keluar juga. Ya mau gimana lagi gitu kan, karena mungkin itu sistem di negara Jepang seperti itu ya. Action, minasan konnichiwa, Koko desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang pengeluaran di Jepang ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Jepang, yang lagi kerja dan menjalani kehidupan di Jepang, itu pasti udah tahu ya betapa mahalnya kehidupan di Jepang ini. Dan belum lagi dengan hal-hal yang wajib kita keluarkan untuk kehidupan 1 bulan di Jepang. Misalnya seperti apato, Hokeng, Nenking, untuk biaya hidup, listrik, dan segala macamnya. Dan itu cukup mahal sekali ya. Dan itu bisa dalam 1 bulan itu habis sekitar 6 mang, bisa lebih bisa kurang gitu ya, tergantung pendapatan dan pengeluaran teman masing-masing ya. Nah, tetapi di sini ya yang paling memberatkan itu adalah tentang Hokeng dan Nenking atau asuransi dan pensiun ya. Nah, sebenarnya untuk asuransi dan pensiun ini apakah bisa di menjo atau menjo ditangguhkan seperti itu ya, dibebaskan. Nah, maka dari itu di video kali ini gue akan coba jelaskan ya kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, sebenarnya Hokeng dan Nenking ini adalah satu hal yang wajib yang harus teman-teman bayar dan teman-teman terima saat teman-teman berada di Jepang ya. Itu nggak hanya terbatas dengan orang asing aja ya, orang Jepang sendiri pun mereka juga wajib bayar Hokeng dan Nenking karena itu memang keharusan ya. Karena nanti kalau bagi orang Jepang sendiri kan, kalau Hokeng ketika mereka ada misalnya kecelakaan atau apa, mereka dapat asuransi seperti itu kan. Dan kalau misalnya Nenking ya, kalau seandainya nanti biasanya kalau bagi orang Jepang itu yang udah 65 tahun ke atas itu mereka udah dapat Nenking ya. Nah, sama halnya seperti warga asing pun jika kalau seandainya mengalami sesuatu hal yang buruk itu pastinya nanti akan dapat Hokeng gitu kan, atau minimal buat berobat lah bisa pakai Hokeng gitu kan. Dan Nenking pun nanti bisa dicairkan setelah pulang dari Indonesia atau ketika teman-teman itu tinggal di Jepang dalam jangka masa waktu yang panjang ya, nanti bisa teman-teman dapat Nenking seperti orang Jepang. Nah, seperti itu ya, dengan berbagai macam syarat dan ketentuan ya. Nah, tapi kan karena Nenking ini berat, mungkin banyak juga teman-teman yang berpikir kira-kira bisa nggak sih Nenking dan Hokeng ini bebaskan atau di menjo seperti itu ya. Nah, mungkin melihat juga video gue sama Ayah waktu itu pernah ngebahas tentang menjo Nenking gitu kan. Tetapi di sini dalam kondisi Ayah itu memang berbeda ya, karena kan waktu itu kalau buat teman-teman yang nggak lihat videonya secara full, mungkin teman-teman nggak tahu gitu kan kalau Ayah itu kenapa bisa Nenking menjo. Oh ya, by the way ya, itu Ayah menjo Nenkingnya itu udah di approve ya, jadi waktu itu yang 8 mang itu nggak perlu dibayar lagi. Nah, kenapa sih bisa demikian? Karena waktu itu Ayah kan sempat nganggur tuh sekitar 4 bulanan lebih lah ya, karena belum dapat kerjaan. Nah, karena belum dapat kerjaan kan Hokeng dan Nenking itu memang harus dibayar seperti itu kan. Nah, karena itu nominalnya sangat besar dan waktu itu belum kerja gitu kan. Jadi waktu itu Ayah minta pembebasan Nenking dan ternyata di approve ya sama Shakusho. Nah, bagaimana dengan kondisi teman-teman yang mungkin merasa kesulitan dalam ekonomi gitu kan, harus bayar Nenking dan Hokeng gitu, apakah bisa dimenjo juga? Nah, sebenarnya ya untuk Hokeng dan Nenking ini ya sebenarnya itu udah ditetapkan ya berapa nominal yang harus dibayarkan. Yaitu tergantung prefektur dan beberapa penghasilan teman-teman. Nah, kalau gue sendiri kan, kalau bisa teman-teman lihat di tabel ini ya, ini tabel untuk pembayaran Hokeng dan Nenking di daerah Fukuoka ya. Jadi ini tergantung berdasarkan di mana daerah teman-teman tinggal dan di mana seberapa banyak penghasilan teman-teman dalam 1 bulan ya. Itu nanti akan ditentukan pembayarannya. Jadi mungkin bisa aja pembayaran setiap teman-teman itu beda-beda ya. Apalagi kalau seandainya teman-teman itu tinggal di prefektur yang berbeda-beda. Nah, jadi ya untuk Hokeng dan Nenking ini ya pada dasarnya itu memang sesuatu hal yang wajib dibayar ya. Semakin besar penghasilan teman-teman ya semakin besar juga pembayaran Hokeng dan Nenkingnya. Semakin mungkin teman-teman berada di kota yang mungkin cukup besar seperti Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka dan lain-lain ya, itu kemungkinan juga tempat biaya Hokeng dan Nenking teman-teman itu juga lebih besar ya. Itu relatif ya, jadi tergantung di mana tempat dan penghasilan teman-teman seperti itu ya. Nah, terus juga ada teman-teman gitu yang ngeluh gitu kan, Bang, Hokeng dan Nenking itu kemahalan, Bang. Jadi misalnya gaji kita mungkin cuma dapat 10, 11, 12 mang, terus dibayar Hokeng Nenking kan jadinya kecil seperti itu kan. Nah, gue sendiri juga sempat merasakan hal seperti itu ya waktu Gido Jusei ya kan. Gido Jusei gaji kita kecil tuh.
Nah, memang Hokeng dan Nanking ini memang jadi beban, tetapi memang itu adalah satu hal yang wajib harus teman-teman keluarkan seperti itu ya. Nah, misalnya nih kalau seandainya teman-teman mungkin ada kecelakaan atau apa, nanti kan Hokengnya bisa diklaim seperti itu ya. Walaupun mungkin kadang terasa ya Hokeng ini motainai, dan gue sendiri pun juga ngerasa motainai ya. Gue selama 5 tahun di Jepang itu alhamdulillah memang baru sekali itu ngerasain sakit, jadi itu di tahun kemarin, di tahun ini ya, di tahun baru waktu itu mungkin karena terlalu sibuk ya di akhir tahun dan terus pergi tahun baru, jadi mungkin terlalu capek gitu kan. Dan itu untuk pertama kalinya gue sakit sekitar 2-3 hari, itu pertama kali ya setelah 5 tahun di Jepang. Nah, dan itu pun gue nggak mau pergi berobat ke rumah sakit gitu kan. Kan sayang sekali udah bayar Hokeng selama 5 tahun gitu kan, belum lagi mungkin tahun ke-6, tahun ke-7 dan seterusnya ya gitu ya, terus dibayar tapi nggak sempat dipakai, kan itu motainai ya. Begitulah asuransi gitu kan. Nah, beda dengan asuransi di Indonesia ya, kalau di Jepang kan kita asuransinya walaupun kita ditanggung asuransi ya, kita harus tetap bayar 30%, dan 30% itu juga uang gitu kan, lumayan gitu. Jadi gue mikir-mikir gitu kan, mending nggak usah aja ke rumah sakit atau ke klinik gitu kan, karena mau pakai Hokeng pun tetap bayar seperti itu, tetap uang keluar juga ya, mau gimana lagi gitu kan, karena mungkin itu sistem di negara Jepang seperti itu ya. Nah, kalau Nanking ya itu kan bukan biasanya, memang seharusnya Nanking itu akan dikembalikan kepada teman-teman, karena kan sifatnya itu adalah pensiun ya. Jadi itu nanti jadi jaminan ketika teman-teman setelah selesai bekerja di Jepang, baik itu teman-teman bekerja di Jepang sebagai Tokutegino atau Ginishusei, setelah pulang ke negara asal teman-teman, nanti teman-teman kan akan dapat Nanking atau pensiunnya seperti itu ya. Atau mungkin ketika teman-teman tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang lama, nanti teman-teman akan dapat pensiun seperti orang Jepang seperti itu ya. Nah, mungkin ya pada dasarnya untuk Hokeng dan Nanking ini memang nggak bisa dimenjo ya kalau nggak ada alasan yang kuat seperti itu, karena itu memang satu hal dan satu kewajiban yang harus teman-teman terima dan teman-teman bayarkan ketika di Jepang, sama halnya dengan orang Jepang seperti itu ya. Nah, tapi ada juga nih teman-teman yang nanya gitu kan, udah bang, Nanking Hokengnya berat sekali, dan Kaisa juga nggak menalangi tentang, nggak nanggung Hokeng dan Nanking itu ya. Sebenarnya Kaisa nggak punya kewajiban ya untuk menanggung Hokeng dan Nanking teman-teman ya, karena kan itu adalah hak dan kewajiban pribadi teman-teman seperti itu kan. Nah, kalau memang ada Kaisa yang menanggung Hokeng dan Nanking teman-teman ya syukur-syukur aja gitu kan. Tetapi kalau misalnya teman-teman minta Kaisa menanggung Nanking teman-teman atau Hokeng teman-teman, itu kan gimana ya, Hokeng Nanking itu kan nanti akan kembali kepada teman-teman gitu kan, dan itu nggak akan diambil sama Kaisa, karena kan itu hak teman-teman, karena teman-teman udah bayar setiap tahun, setiap bulan gitu kan, sampai bertahun-tahun, dan nanti itu akan kembali lagi ke teman-teman. Nah, dan untuk informasi ya, yang kembali itu cuma Nanking ya, Hokeng nggak kembali. Jadi kalau teman-teman nggak pakai Hokeng ya itu gosong gitu kan. Kalau dipakai pun sayang ya, karena harus bayar keluar uang 30% dari total pengobatan ya. Seperti itulah memang sistem Hokeng dan Nanking di Jepang ya. Nah, mungkin kalau memang nih teman-teman memang mau coba gacha gitu kan, wah ternyata memang sulit nih Hokeng dan Nanking, coba deh pergi ke Shakusho atau Kuyakusho untuk minta menjo, kira-kira bisa nggak? Ya teman-teman boleh aja ya coba ya, apakah itu di approve atau enggak itu mungkin tergantung keputusan ke Shakusho-nya ya, atau Kuyakusho tempat teman-teman ngelapor ya. Tapi mungkin kalau teman-teman pengen coba ya coba aja dulu, siapa tahu bisa gitu kan, dengan mungkin alasan dan pertimbangan yang jelas dan masuk akal seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya di video ini adalah Hokeng dan Nanking itu adalah hal yang sesuatu yang wajib teman-teman bayarkan ya, dan kecil kemungkinan itu bakal bisa di menjo ya, karena itu adalah satu kewajiban yang harus teman-teman bayarkan, kecuali mungkin ada kondisi-kondisi tertentu seperti mungkin teman-teman itu kehilangan pekerjaan, atau mungkin gaji teman-teman dikurangi, atau mungkin karena perusahaan teman-teman bangkrut dia mengekat gaji teman-teman sebagian, itu baru mungkin jadi pertimbangan yang masuk akal bagi Shakusho atau Kuyakusho untuk melakukan menjo terhadap Nanking teman-teman ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya tentang Nanking dan Hokeng ya. Memang ini pengeluaran yang wajib harus kita keluarkan, tetapi mau bagaimana lagi, sebagai kita orang asing pun juga harus ikut dan terdaftar dalam Hokeng dan Nanking, dan juga kita harus mengikuti negara yang dimana tempat kita bekerja ya. Nah, gue baru ingat ada satu kondisi waktu itu. Ini cerita dari sensei gue langsung ya, waktu masih di LPK, dan mungkin sensei gue itu pergi ke Jepang sekitar mungkin 8 atau 10 tahun yang lalu seperti itu kan. Ada satu perusahaan yang memang nggak mewajibkan bayar Hokeng dan Nanking. Itu sangat dulu sekali ya, sekarang mungkin itu sistemnya seperti itu udah nggak ada lagi. Kenapa perusahaan tidak waktu itu nggak wajib kita bayar Hokeng dan Nanking? Karena waktu itu perusahaannya itu perusahaan rumahan gitu, jadi masih belum
terstruktur gitu, kayak kita bantu-bantu orang kerja di rumah aja gitu, tapi dengan status Gindoji Susei. Dan waktu itu Sensei gue itu memang dia nggak bayar Hokeng dan Nenking seperti itu ya, jadi gajinya itu banyak masuknya itu hampir full gitu kan, paling cuma dipotong dengan biaya listrik, makan sama rumah aja, tetapi Hokeng dan Nenking nggak dibayar gitu kan. Tetapi hal yang seperti itu adalah sistem yang sangat lama sekali ya, mungkin sekarang hal yang seperti itu sudah nggak diizinkan lagi, mungkin nggak ada gitu. Nah, tapi itu memang real dari cerita sensei gue dulu ya. Apakah terlepas itu benar atau enggak, tapi itu yang gue dengar dari sensei gue dulu seperti itu. Tapi kalau untuk kondisi saat sekarang, karena mungkin sistemnya lebih terstruktur, gue rasa untuk Hokeng dan Nenking yang nggak dibayarkan, yang nggak perlu bayar Hokeng dan Nenking itu, gue rasa sih nggak ada ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya tentang Hokeng dan Nenking ini ya. Semoga informasi ini bisa memberikan pengetahuan kepada teman-teman ya, dan juga teman-teman yang buat di Indonesia itu bisa mempersiapkan diri ya, kalau bahwasanya untuk di Jepang itu pengeluarannya sangat banyak sekali, dan teman-teman itu harus ganbate ya bekerja. Kalau seandainya ada zanggyo, ambil aja seperti itu. Jadi nanti zanggyo teman-teman bisa nutupin untuk kebutuhan teman-teman selama 1 bulan. Jadi gaji pokok teman-teman itu terima bersih seperti itu ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.